salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke pekan Prapaskah kedua. Semoga pada masa pekan Prapaskah kedua ini kita semakin giat berdoa, giat bertobat, giat mewartakan kitab suci, dan yang paling utama giat berbuat baik, melakukan tindakan-tindakan baik, tidak ngomong jorok, tidak ngomong kotor, tidak berprasangka buruk, tidak melakukan perbuatan cabul dan sebagainya. Dalam retret agung ini, itulah namanya pantang dan puasa yang kita lakukan. Kita semakin giat untuk devosional jalan salib, tidak hanya pada Jumat biasa, tapi pada hari-hari lainnya ya silakan bisa lakukan devosional itu di kamar sendiri kan. Layer-layernya sudah ada kan. Tinggal print out sekali, ya kan, tempel, ya udah. Kan tidak mesti harus berputar di situ, kecuali kita di kapel. Seperti biasa, handphonenya jangan dihidupkan ya, dimatikan semuanya. Nanti dicek saja ketua kelas kalau ada yang masih mengaktifkan. Mari kita buka dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkat-Mu lah yang selalu mewartakan dan memberikan kami kasih karunia Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi pribadi dan menjadi putra-putri-Mu yang mampu mewartakan kasih Kristus. Berkatilah kami dalam masa Prapaskah ini agar kami terus selalu dekat dengan-Mu, dan kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang selalu menyandarkan pada diri-Mu dan pada pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah para orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar mereka juga selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan berkatilah kami di tempat ini agar kami selalu bergiat untuk mendidik diri kami, sehingga kami dapat menjadi katekis, pewarta-pewarta iman, yang mampu mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita kemarin sudah sampai di mana? Bertahannya Katolik di wilayah tertentu udah? Udah ya? Sudah atau belum nih? Ini pendalaman nih. Udah ya? Udah. Lalu? Udah ya, saya... Udah belum? Ini kelas sebelah yang udah. Ini udah? Misi Katolik di Maluku udah? Udah sampai mana? Sampai kesimpulan? Ya, baik. Kita masuk ke bertahannya Katolik di wilayah tertentu ya. Saudara-saudari yang terkasih ya, sejarah gereja Indonesia itu berbicara tentang bagaimana para misionaris mewartakan ajaran iman Katolik, ajaran iman Kristiani kepada penduduk di Nusantara. Dan kita mempelajari ini sebagai bentuk bahwa para misionaris itu tetap bertahan walaupun ada penindasan, penganiayaan. Begitu juga kita nantinya. Kita tidak jemu-jemu menyandarkan diri kepada Yesus Kristus dalam doa, dalam devosional. Dan yang paling utama adalah dalam perayaan Ekaristi. Karena puncak dari segala puncak iman itu adalah perayaan Ekaristi, misa itu. Percuma saja kamu rajin berdoa lalu tidak ke gereja, tidak misa. Sia-sialah iman kita. Apalah artinya kita berdoa lalu kita tidak ke gereja? Karena puncak dari segala puncak doa kita adalah ya sakramen Ekaristi, menerima sakramen. Nah itu menjadi puncak ya. Sama seperti kita pacaran, percumalah kita tidak menerima sakramen perkawinan, lalu kawin adat. Ya. Karena puncak dari segala puncak iman itu adalah perayaan sakramen. Begitu juga dengan kita. Sehingga mohon kepada kalian ini untuk selalu paham, sebagai katekis mengingatkan. Mau konsultasi apapun, ketika mereka mau konsultasi perkawinan sudah Katolik-Katolik, lalu kok mau kawin adat tuh ngapain begitu? Kawin adat kan tidak bisa nyambut sakramen Ekaristi selama dia belum terima sakramen tobat. Nah, jadi apapun yang terjadi, ya, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu adalah gereja yang diberikan tanda rahmat ilahi, yaitu sakramen.
sehebat apapun kalian makan, konsumsi, khotbah yang bisa menggetarkan kalian, tetapi itu semuanya sia-sia. Yang utama adalah perayaan cinta kasih, yaitu sakramen. Dan itu hanya yang bisa mengerti itu adalah orang Katolik. Kalau orang Katolik yang jarang ke gereja, tersesat ya. Jadi jangan pernah sampai kalian pergi ke gereja lain. Misalnya, karena khotbah di gereja lain bagus, lalu kalian pergi ke gereja lain. Itu sama dengan salah sasaran. Karena perayaan Ekaristi itu adalah satu rangkaian. Dari mulai ritus pembukaan sampai ritus penutup. Dan sering terjadi para katekis ini nih, yang bandel nih. Ya. Udah terlambat, pulangnya cepat. Harusnya tuh lagu pembukaan, lagu penutup kalian masih berdiri. Biarpun umat lain sudah berlari. Saya enggak tahu di tempat ini apakah begitu. Karena saya enggak tahu kalau yang terlambat. Saya 2 minggu ini enggak kesini misanya. Karena misa di paroki saya. Untuk misa ibadat jalan salib dan misa kan. Orang kan selesai doa atau lagu pembukaan selesai baru kita berdoa kan. Bukan lalu kita berlari. Karena sama seperti ya, saya ingat dulu di paroki saya tuh ada seorang bapak, heran saya, datang terlambat pulang cepat. Udah dia paling terlambat dah. Mukanya santai dan slow saja gitu. Enggak berdosa, udah meninggal sih. Ya. Ya. Dengan tenangnya dia terlambat ya kan, karena saya kan memperhatikan. Ya. Ya tetapi masih bersyukur dia mau ke gereja. Yang enggak ke gereja tuh yang bangsat namanya. Brengsek. Orang Katolik yang brengsek. Dikasih cinta enggak mau, menolak cinta. Katanya di sini ada cinta, di situ ada cinta, di sana ada cinta, di belakang ada cinta. Mana? Jadi sehebat apapun, seramah apapun, sebaik apapun, kalau kalian tidak merayakan perayaan Ekaristi, itu berarti kalian tersesat. Kalian menganggap diri sombong. Nah, kesombongan iman itu yang akan diberangus. Makanya misionaris datang ke sini ini kan karena tujuannya adalah mewartakan firman dan sabda Tuhan. Ya, makanya sebagai orang Katolik kita berbahagia, diundang setiap minggunya, bahkan setiap harinya untuk datang misa. Walaupun kita penuh dosa, ya memang berdosa kita. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tidak ada forma kita waktu pergi datang ke gereja kita bilang, saya tidak berdosa, saya tidak berdosa. Enggak, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya. Karena apa? Karena dunia yang rapuh ini. Nah ini mohonlah kepada kalian nih para mahasiswa-mahasiswi katekis nih. Kalianlah garda terdepan untuk mencontohkan, oh begini. Ya. Jadi jangan pula kalian yang ngulunya cepat-cepat pulang. Umat kan enggak tahu. Ya. Terpengaruh imannya. Baru lagu pembukaan, pastor udah masuk dalam sakristi, cepat umat berlari. Emangnya misa harian? Kalau misa harian wajar enggak ada lagu pembukaan. Di beberapa kapel atau biara ya. Tapi kalau di paroki kami tetap ada lagu pembukaan, lagu persembahan, lagu penutup. Baru lagu penutup lah kita berdoa kan begitu. Nah ini menjadi contoh. Saya harap kalian menjadi contoh lah bagi paroki-paroki kalian. Sambil saya sisipkan itu. Karena kalian adalah misionaris. Kalau misionaris datang ke Nusantara untuk mewartakan Kristus, kalian mewartakan Kristus yang baik dan benar, seturut ajaran iman Katolik. Udah terdidik di sini, ilmunya udah cukup banyak, IPK-nya rata-rata 3. Ya. Kalau kita misalnya nilai kita A kan 80 lah. Berarti 80% kita kuasai ilmu itu gitu. Jadi kalau kalian dapat 90% kalian paham ilmu itu gitu. 10%-nya mungkin ya biasalah ada kurang paham. Kalau kalian bisa dapat 100% kalian tahu ilmu itu. Begitu cara menghitung grade kita tuh. Grade kita tuh dihitung berdasarkan skala ukur itu kan begitu. Nah itu ya, jadi mengapa kita sebagai orang Katolik itu tetap bertahan sampai 2000 tahun ini? Karena ada sakramen. Ya. Sakramen itulah ya tanda dari Kristus untuk kita. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau kalian nanti sudah terima sakramen perkawinan, ya,
Tidak bisa kalian bercerai. Pak, anulasi kan bisa Pak, dimungkinkan. Lah, emangnya ngapa kalian anulasi? Emangnya kayak di Eropa dulu, orang untuk bayar utang, ya, ditipu. Makanya pacaran dulu, jangan mau ditipu. Biasanya orang ditipu kan. Aku cinta kamu nih, sayang, sayang, sayang. Ujung-ujung apa? Ngasihkan keperawananmu tuh. Nah, makanya kamu terikat. Ah, udahlah gimana nih? Perawan dah hilang, bunting lagi. Udahlah. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi perkawinan itu bukan bunting membuntingi. Perkawinan itu ratum adkan sumatum tuh. Ya. Jadi perkawinan itu harus dipertahankan walaupun tidak ada keturunan. Memang ya salah satu tujuannya memperoleh keturunan. Dasarnya cinta. Cinta itu ya kewajiban. Ya kan? Kesetiaan. Apalagi cinta tuh? Tanggung jawab lah. Kalau cinta ya kerja. Jadi ada bodoh orang tuh ya, selingkuh dengan orang tidak kerja. Suaminya kerja setengah mati cari duit, dia selingkuh dengan orang. Gara-gara apa tadi? Itu godaan, hawa nafsu. Hawa nafsu itu godaan. Jadi iblis, setan, hawa nafsu itu menggerogoti gitu. Seakan-akan orang yang diselingkuhi itu adalah orang yang baik. Itulah setan tadi itu, yang membawa malapetaka. Yang terbaik itu adalah suami dan istrimu yang telah menerima sakramen perkawinan, titik. Tidak ada dua-duanya. Nah, tapi persoalannya bagaimana nih perkawinan Katolik di zaman sekarang ini bisa bertahan? Ya bisa bertahan dong. Sampai sekarang 2000 tahun. Ya, Raja Henry ke-8 mau kawin 2 enggak bisa. Lalu buat Anglikan gara-gara mau kawin tuh kan. Nah, itu. Jadi jangan kalian menganggap gereja Katolik itu ya gereja yang melelahkan. Padahal sekarang misa tuh singkat. Kalian bisa pergi ke beberapa gereja lain, bukan Katolik, bisa 2-3 jam misa ibadatnya. Itu tuh 1,5 jam. Lama tuh apa pengumuman bagi komuni karena umat terlalu banyak. Bagus. Kalau tidak dibantu asisten imam, prodeakon ya susah. Nah, jadi seperti itu ya. Mana ada gereja Katolik lama, misanya sebentar kok. Justru kalian mungkin makan bakso tuh sampai 2-3 jam. Tahan. Nah ini ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus itu. Makanya bertahannya Katolik di wilayah tertentu itu karena apa? Karena cinta tadi itu, love. Karena dia merindukan sakramen, itu dia. Kita bertahan menjadi Katolik itu karena apa? Karena sakramen. Karena pemeliharaan Yesus Kristus, tubuh dan darahnya. Orang yang tidak mau dipelihara oleh Yesus Kristus itu ya akan menjadi seorang yang penasaran. Penasaran. Pasti kalian mau bertanya, mengapa orang bisa pindah imannya? Ya karena dia penasaran tadi. Kalau hantu penasaran itu kan dia menjadi hantu tuh. Kalau orang tuh tahu bahwa yang diterimanya Yesus Kristus setiap minggu, dia tidak akan pindah. Ya. Penasaran itu. Ya. Apalagi sekarang banyak ajaran-ajaran iman yang bukan Katolik itu menggerogoti pikiran kalian. Ya. Padahal ajaran Katolik itu ya paling indah. Dokumen Konsili Vatikan kedua aja belum habis kalian baca. Kitab suci belum habis kita baca. Katekismus Gereja Katolik mana? Kitab hukum kanonik mana kalian baca kan? Hanya baca masalah TikTok, medsos, YouTube. Nah ini begini. Jadi saudara-saudari yang terkasih, bahaya penyesatan itu terjadi. Jadi yang bertahan itu ya akan mendapat mahkota yang utama, kata Rasul Paulus. Aku melatih tanganku untuk bertinju, aku melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panah, tetapi mahkota yang mulia. Ya kan? Mati dan hidup adalah keuntungan bagiku. Nah inilah bertahannya Katolik di wilayah tertentu itu. Karena ada firman dan sabda Tuhan. Bukan Katolik kili-kili, kasih bantuan, pindah, kasih ya pakaian bekas, pindah, ya kan. Saya ingat dulu di kampung kakek saya tuh, kakek saya pergi ke Semukil, ke Semunyin, ke Malaysia. Jadi jalan kaki dari kampungnya mungkin 7 hari 7 malam baru sampai kali ya. Tapi karena dia katanya punya kekuatan supranatural, jadi kakek saya itu cukup 1 hari dia bisa pergi gitu. Nah, saya tidak tahu, dia tidak ngajari saya ilmu itu begitu. Kalau dia ngajari saya ilmu itu, saya jadi dukun aja, kan dapat duit, kaya begitu. Ya.
Dia bilang tak guna katanya. Yang guna tuh Bapa kami salam Maria 3 kali kemuliaan. Jimatnya langsung keluar, tapi ketika meninggal doa Bapa kami salam Maria 3 kali kemuliaan. Selesai. Ya kan? Jimat-jimat itu hanya berlaku di dunia aja. Kalau di akhirat tak pakai jimat. Ya. Jadi kalau kita mampu menelan jimatnya tuh jadi panglima lah saya. Terkenal lah. Ya. Ya. Tapi tak menghasilkan duit katanya. Panglima pun harus belajar. Lebih bagus belajar daripada jadi panglima katanya. Pakai otak kita bisa mengendalikan orang. Ya kan? Pakai kekuatan, banyak musuh. Ya. Jadi yang sok jago, sok preman, ya kan, janganlah kuliah di sini. Ini bukan tempat para preman, ini tempat para orang beriman. Boleh preman, pria dan perempuan beriman. Ya. Nah, jadi begitu ya. Meskipun menghadapi tekanan dari POC dan larangan terhadap misi Katolik, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah Nusantara. Keberlanjutan Katolik di daerah-daerah ini terjadi karena berbagai faktor, seperti dukungan komunitas lokal. Komunitas lokal yang kuat. Jadi kalau kalian di situ sebagai keluarga mempertahankan yang namanya doa, ya. Di dalam keluarga itu ada doa malaikat, ada doa rosario, ada doa devosional lainnya, luar biasa. Pasti komunitas lokal kuat, seperti komunitas lokal di Singkawang. Itu dia bertahan karena ada katekis yang namanya Sengsang. Ya. Jadi katekis itulah yang bertahan dengan devosional, walaupun tidak ada penerimaan sakramen, tapi berbulan-bulan mereka bertahan dengan ibadat dan doa rosario devosional tadi itu. Ya memang levelnya lebih rendah dibanding sakramen, ya. Jadi yang paling utama itu sakramen, tetapi kalau doa dan devosional itu, tapi hati-hati juga. Orang yang tidak melaksanakan doa dan devosional itu lama-lama imannya bisa tergerus. Seperti tangga itu, tangga yang paling bawahnya itu copot. Bagaimana mau tangga ke atas kan? Nah itu. Sama seperti kalian nih. Kalau pagi, tidak tanda salib, minimal lah doa Bapa kami, salam Maria, kemuliaan, apa susahnya? Gunakan mulut kita tuh. Apa kata Daniel pada bacaan hari ini? Ya Tuhan, ampunilah pimpinan bangsa kami, orang tua kami, semuanya yang telah berdosa kepadamu. Kan begitu kita mohon ampun. Mengapa kalian malas? Itu godaan hawa nafsu, godaan setan, godaan iblis, godaan dunia ini. Kita seakan-akan kalau doa itu terlalu suci, padahal memang harus dituntut kesucian, kemurnian. Bagaimana mau suci kalau tidak murni? Itulah gereja Katolik. Ya, Theotokos tadi, yang selalu diribut-ributkan orang di medsos. Saya kan, walaupun saya tetap juga cari informasi di medsos, apa yang diributkan. Lalu ada tafsir-tafsir nih orang nih. Ya ampun, kok dia tahu benar dia. Ini salah nih yang diterjemahkan. Saya pikir orang ini mentang-mentang dia tahu bahasa Yunani, mentang-mentang dia tahu dia bisa seenaknya menerjemahkan pakai congornya. Ya kan? Dia mau bilang, wah Yohanes 1, bab 1, pasal 1 itu salah diterjemahkan. Baga benar gak orang se-KWI, se-PGI? KWI dan PGI udah bersatu kok menerjemahkan itu? Hah? Jadi ingat ya, jangan baru dengar sepenggal ilmu pengetahuan dari orang tak jelas, bilang itu salah, dia bisa berbahasa ini. Percuma kita bisa banyak bahasa, lalu kita tidak beriman. Ya. Jadi congornya tuh, dipakai itu. Ngapa dia ingin mengurangi iman kita? Tujuannya satu, supaya terjadi penyesatan. Memang orang yang melakukan penyesatan itu antikristus itu datang dari kita, golongan kita sendiri. Nah, saya tidak mau beritahu lah, kalian lihatlah sejarah gereja itu ya. Nah, nanti ada yang tersinggung, susah juga kan begitu. Tapi sejarah ya sejarah gitu. Jadi seakan-akan kita ingin menjadi malaikat, rupanya kita menjadi setan. Bagaimana kita menjadi setan? Ya kan, enggak perlulah ke gereja. Ya kan, aku ini pun dah tiap minggu ke gereja. Gini-gini aja hidup aku. Itu setan. Setan itu menganggap sesuatu itu mudah-mudah saja. Kau kan anak Tuhan Yesus, rubahlah tuh batu menjadi roti. Minta ampun Tuhan dicobainnya. Itu kita. Sama seperti kita berdoa. Tuhan kau tak beri aku apa-apa nih, orang tua aku sering bertengkar. Ngapain aku gereja?
Itu. Kita sudah sesat. Ya kan? Ngapain perawan bro? Sis. Ya. Toh si laki-laki tidak berjaka kok. Ini kan masalah. Apalagi ya di kabupaten tuh. Nah, karena itu mungkin tadi, makanya kalian nanti itu harus bergerak dengan cepat mewartakan itu. Berdoa, bertobat, mengampuni. Nah itu. Memang itu persoalan yang akan berat ya, yang kita hadapi. Makanya ya, komunitas lokal, lalu warisan misionaris Portugis. Jadi kalian nanti menjadi katekis, misionaris yang mengajarkan doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan. Kakek saya itu meninggal, doa Bapa Kami, Salam Maria, 3 kali kemuliaan, selesai. Menghadap Tuhan Yesus. Diadili, ya terserahlah Tuhan Yesus. Ya saya percaya minimal lah kakek saya masuk api penyucian lah, kan begitu. Kalau masuk neraka ya selesailah kita. Percuma ya kalian kirim doa-doa itu tidak ada gunanya. Tapi bagi orang Katolik tetap berguna, minimal jatuhnya masuk api penyucian, kan begitu. Ya paling banyaknya dosa, kalau dosa berzina dengan dosa membunuh ini agak berat memang sih. Kayaknya kalau ada yang pernah aborsi itu membunuh tuh, akui. Ya. Jadi yang pernah merencanakan aborsi juga pernah ikut melakukan pembunuhan. Ya akuilah di depan Allah. Berzina, ya berzina kan gampang. Pergi ke kos ya kan bawa kondom. Apa yang ditusuk-tusuk ya itulah dia. Itulah berzina namanya. Kalau berbuat cabul ya cium, peluk, nah itu cabul. Ya kita kategorikan gitulah ya. Nonton film porno masih cabul. Kan begitu. Masturbasi. Cabul ke zina tuh? Hah? Cabul ya? Belum tentu kalau dia masturbasi. Dia ngesek habis itu dia masturbasi. Banyak yang dilanggar itu. Jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin akan milik sesama manusia secara tak adil. Ya. Kemudian kalau dia melakukan kan. Ya tapi kategori itu berzina itu sebenarnya lebih luas di Perjanjian Lama, misalnya menyembah berhala. Ya. Dan sebagainya. Nah, kalianlah yang bisa paham dengan dosa kalian sendiri-sendiri ya. Mikirkan suami orang dosa enggak? Ya dosa. Lah, ngapain kalian mikirkan suami orang? Hah? Gantengnya. Mikirkannya dosa. Jangan ingin akan ya, milik sesama manusia secara tak adil. Jangan ingin. Ya. Hati-hati ya. Jadi enggak boleh mikirkan bapakmu. Kalian ini punya logika ke punya nalar gitu. Enggak? Iya kan? Enggak. Ini namanya apa namanya? Itulah tadi setan tuh. Hawa gitu. Ya. Hawa katanya. Kan buah di sini kan boleh kau makan kan semua. Enggak lah, ular. Satu aja buah situ tak boleh, itu kami makan. Ketahuan. Nah itu dosa namanya. Nah, kan? Nanti kalau kau makan boleh tuh. Kau akan sama seperti Allah. Tidak ada ular bilang di atas Allah kan? Sama seperti Allah. Dia tahu Allah paling tertinggi. Nah itu. Tidak ambil pakai kondom nih. Ya kan? Dah terjamin. Kok tahu bang? Udah berapa kali dah katanya. Allah mah pemangsa, monster. Kan? Pedo. Pemangsa. Saya ingat dulu ada seorang anak tuh lugu dari Skadau ya. Skadau, mana orang Skadau? Ya, lugu dia. Tahu enggak? Hilang keperawanannya gara-gara 2 kilo langsat. Ya, gara-gara langsat. Sekarang gimana? Karena tinggal di Pontianak, dia bilang itu.
Lalu kalau kamu mau jadi istri keempat saya katanya. Ya syukurlah keluarganya bertahan. Ya jangan kalian bilang ngolok-ngolok. Mungkin bibi atau mak tua kalian tidak tahu lah. Itu udah beberapa belas tahun yang lalu. Ini persoalan yang terjadi akan dihadapi oleh kita. Ya. Dulu pernah kejadian juga di terminal tuh. Gara-gara mau naik mobil, kenalannya gratis. Diperkosa juga para preman. Ini persoalan-persoalan ya yang akan dihadapi. Ancaman-ancaman bahaya. Bahayanya terjadi di internal. Ada terjadi nih. Kejadian nih. Berulang-ulang kali. Yang kasihan lembaga. Ya, kalau dikeluarkan kasihan ya. Ya udahlah, diurus baik-baik. Ya kalau enggak disisipkan menu itu, Bapak nih kok ngomong moral ya? Ya harus saya ngomong moral karena udah banyak kejadian. Kan kalian enggak perlu saya omongkan kan? Pelakunya, korbannya tahu kan? Ya bertobatlah kan begitu. Ya. Dari generasi dulu. Ya karena apa tadi? Makin kita kuliah agama nih, makin banyak tantangan, challenge. Setan tuh mau melumpuhkan kita gitu. Mau melumpuhkan iman kita. Dia tidak bisa mematikan iman kita, melumpuhkan. Yang dilumpuhkan iman kita. Mengapa dia ingin melumpuhkan iman kita? Karena dia tidak bisa bersama dengan Allah lagi. Jadi itulah. Ya. Jadi kalau surga itu bersama dengan Allah, tinggal dengan Allah, tapi neraka itu tidak bersama Allah. Nah itu. Jadi sadari itu ya, bahwa gereja ingin membentuk komunitas lokal yang kuat. Makanya ada komunitas basis. Kemudian peran awam dalam mempertahankan iman. Awam. Kita ini awam. Karena ya paus, uskup, pastor, imam, ya, diakon, brother, suster dari awam dulu. Kan tidak ada langsung. Ya. Yesus mengangkat para rasul dari awam loh. Orang nelayan. Ya, langsung dijadikan uskup, rasul. Kewenangannya memberikan 7 sakramen kan. Yang digugat. Sakramen pengampunan dosa itu tidak ada katanya. Mana bisa? Mengapa sakramen pengampunan dosa itu ya digugat? Karena pakai surat dulu. Itu penyimpangan. Sakramen pengampunan dosa itu harus tetap menghadap pastor, imam. Walaupun kita nganggap pastornya itu kok kayaknya kenal kita gitu. Nggak bisa. Ya. Bahkan pastor yang disuspensi itu bisa saja dia memberikan sakramen pertobatan bagi umat yang ya dalam bahaya maut mau terima sakramen tobat. Ada rumusannya. Jadi ya tetap harus menerima sakramen tobat. Makanya orang Katolik tak terima sakramen tobat itu berarti orang Katolik yang sesat. Nyambut ya dia terus. Enggak? Nyambut ya dia terus. Lupa dia bahwa sakramen itu semuanya itu dalam keutuhan dengan Kristus. Makanya ketika orang misalnya berzina, dia kan terima sakramen tobat, baru dia bisa nyambut. Tidak ke gereja 1 minggu, ya terima sakramen tobat ke sini. Ngadapi beberapa pastor tuh, apa kamu? Pastor saya tak ke gereja nih. Jangan kalau kalian bilang menurut Pak Yakobus itu memang menurut rumusannya memang begitu. Saya diajarkan dulu komuni pertama ya begitu. Sampai ada semacam ya bukan tahayul ya. Misalnya kita terima sakramen Ekaristi nyangkut di sini, banyak dosa nih. Nah, ya. Lah guru katekis saya kok yang ngajar? Sampai pastor bilang, udah apal 10 perintah Allah tuh, 5 perintah gereja. Mau katanya. Nanti loh, 1,5 tahun kami komuni. Karena hanya 1 aja yang hafal, saya yang hafal. Yang lainnya mana? Kalian 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Aduh, kalau saya tes komprehensif, enggak hafal. Sama merampot. 20 peristiwa Rosario, lancar lah, cobalah.
Saya suruh berdiri sini, terkencing kalian. Nggak percaya? Saya acak lah sini, kalau ada yang hafal. Paling hanya beberapa aja yang hafal, itu pun terbalik-balik. Ya, apalagi suruh 14 perhentian jalan salib, mungkin sekarang aja hafal. 4 kebenaran utama. Betul kan? Lemah kan kita? Masa teori dasarnya salah? Enak? Teori dasarnya lemah. Apalagi banyak kalian ya lagu doa misalnya jiwa Kristus itu tak hafal misalnya. Walau memang enggak kayaknya sih memang enggak ada ya. Banyak kok doa-doa kalian tuh enggak hafal. Doa malaikat mungkin karena kuliah di sini hafal. Masih ada yang lihat pada bakti doa malaikat, apalagi nanti pasca, bukan doa malaikat, doa ratu surga. Nanti kita balik-balik deh. Ya. Ya jangan ketawa lah. Nanti ya ketawa tuh saya suruh 20 peristiwa Rostorio di situ. Ujian komprehensif. Cobalah. Nah, aku. Apalah kau? Mana kau makanya nilai IP 3, kalau saya uji komprehensif dulu. Semester 1 PUAK namanya, Pengetahuan Umum Agama Katolik. Kalau enggak belajar sekarang kalian dilindas lah. Orang cukup belajar YouTube, TikTok, kan? Baca-baca buku. Kalian yang kena peyek gitu. Tapi karena kalian, saya hebat apapun dia tak ada gelar akademik, kalian punya gelar akademik. Makanya kalian doa Bapa kami, Salam Maria, kemudian kalau kalah debat kan gitu. Ya. Kalau debat lo pindah iman bodoh-bodoh. Ya kan? Kita tak perlu menjawab. Tak ngerti. Kau jangan kasih tahu dia pun tentang sakramen. Ngapain juga? Dia bukan Katolik. Jadi, saya kasih tahu ketika kau mau masuk Katolik lah. Gitu. Waktu sakramen Krisma itu kan, katekis saya tuh ngajari. Ya dialog silakan. Diskusi hati-hati. Kalau kalian tidak tahu, kuat, nanti malah kalian tersesat. Ngawur-ngawur jawabnya. Apalagi kalian menghafal 73 susunan kitab suci itu berderet dari atas sampai ke bawah. Hafal? Kan itu, tidak hafal? Lagi saya suruh misalnya 12 anak Yakub tuh. Dari mulai Ruben sampai Benyamin. Tidak hafal. Tapi ada beberapa orang memang hafal. Kita akui. Kelemahan kita di mana? Ya kan? Teori menghafal kita tuh kurang. Maunya kita nilai A, tapi hafalannya tidak mau. Makanya saya kasih resume tuh, tujuannya untuk kalian bisa ya menulis, membaca, menghafal, minimal ada ilmunya lah. Tidak kosong-kosong benar gak kepalanya. Masa kalian, tunggulah Pak, saya cari Alkitab dulu. Saya tanya pastor dulu ya. Bagaimana kalian, ya? Katanya belajar agama, nanya pastor. Saya nanya dosen saya dulu, Pak. Nggak bisa. Ya, tantangan, challenge gitu nih. Ya. Sejarah gereja ya begitu, tantangannya. Makanya Katolik bisa bertahan. Kalian bisa bertahan. Karena ada katekis-katekis yang tetap konsisten. Ya. Oh, bosan lah ke gereja Katolik gitu-gitu. Oh? Ya. Apanya yang bosan? Misanya udah 1 jam ya? Apa yang bosan? Misanya kan 1 jam ya? Yang lama apa? Lagu persembahannya tuh dibuat lama-lama gitu. Udah ayat 1, ayat 2, ayat 3, pastor udah berdiri kan? Cukup, gitu ya. Kan lagu persembahan itu kan bukan yang utama sebenarnya. Ya kan? Lagu pembukanya mau sampai berapa ayat? Pastor udah sampai ke meja altar, lalu belum selesai kan? Sep dirijennya. Pedulilah, enggak ada refren. Ya kan? Selesai. Enggak indah. Siapa bilang enggak indah? Yang indah itu adalah doanya. Ya enggak? Lagu penutup jangan lama-lama, ya kan? Kecuali pastor masih ada di situ lah, 2 bait. 1 bait cukup dah. Dah 1 bait diulang gitu kan macam mana? Yang paling cepat lah, bangunlah dada kelak. Nah, belum enggak pastor masuk sakristi udah selesai lagu tuh. Hiduplah pasiman yang baru, lagu favorit tuh. Dari dulu.
Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Pastornya baru sampai sakristi, itu lagu terpendek. Itu lagu dulu. Ya. Mana dari kecil sampai sekarang saya dengar lagu itu, ya enggak, ya kan? Lagunya enggak panjang-panjang amat, selesai pas kan? Bahkan diulang lagi, saking sukanya tuh. Dua kali. Ya udah sekali ya. Makanya kalau kalian pergi misa ke Jogja, ya, enggak sampai 1 jam misa udah selesai, cepat ya berganti. Yang pernah pergi ke Jogja ya. Oke, gereja Katolik itu aneh juga, orang bosan ke gereja Katolik itu, padahal lagunya udah singkat, jelas, tepat. Mengapa? Karena yang paling utama adalah Yesus Kristus yang udah kita terima, kan begitu. Nah itulah dia misionaris tadi itu, misi tadi, misa. Misa sudah selesai, pulanglah dengan damai. Nah, pulang dengan damai, bawa damai. Sampai rumah bertengkar, ya urusan beda lah. Ya salah namanya adik-beradik kan, gara-gara motor. Ya kan? Akhirnya, percumanya kau ke gereja. Ini kan udah mulai. Susah kan mewartakan ke adik kita ini susah. Ya memang begitulah. Tantangan terbesar itu adalah, maka Yesus bilang, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Yesus, ibumu datang loh, saudaramu datang loh. Sebenarnya orang itu mau ngacau. Maksud ibu dan saudara-saudaranya datang itu tujuannya mengunjungi Yesus. Karena di kampung digerayangi, anak kau gila. Ya kan? Maksudnya tuh mau lihat, gila gak Yesus sekarang? Kan gitu. Oh, fitnahnya. Sama nanti misalnya. Tapi karena Yesus lagi berkhotbah, dia lagi pewartaan, dia siapa bilang? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku adalah yang melaksanakan firman dan sabda Allah. Ibuku, kan itu. Dibawalah, digoreng orang. Kan? Jadi Yesus bisa lahir di semua orang katanya. Mana bisa gitu? Dogma Katolik enggak gitu. Theotokos tuh perawan yang dipilih Allah itu, ya. Sebelum dunia dijadikan kau telah dipilih Allah, kau telah dilukis di telapak tangan Allah, kan begitu. Jadi harus kuat ya Theotokos ya. Nanti baca dokumennya tuh. Jadi persoalan itu yang akan dihadapi kita. Hari-hari ini kontekstualisasi kita. Apalagi ngomong sejarah gereja. Baik, ya. Itu sebagai pemicu fire starter kita tuh. Jadi kalau mau belajar SGI-nya, catatan saya lengkap. Ya, besar sih banyak. Cuman kalau menghafalnya ya pasti enggak hafal.